Halo, kembali lagi bersama saya. Kalian punya masalah hidup yang numpuk? Tenang, masalah kalian gak seberat takbir orang-orang yang berani nyari gara-gara sama John Rambo di film tahun 2008 ini. Awalnya, si Rambo ini udah damai banget hidupnya di Thailand. Kerjaannya cuma nangkepin ular kobra, yang mana buat dia, ular kobra tuh udah kayak cacing tanah saking gak ada harga dirinya. Tapi ya namanya juga film aksi, ketenangan Rambo harus terusik gara-gara ada rombongan manusia naif yang minta dianterin ke daerah konflik. Singkat cerita, mereka diculik, dan Rambo terpaksa mode on lagi. Di film ini, kalian gak bakal nemu drama cinta-cintaan, yang ada cuma festival kuah bakso alias darah di mana-mana. Mari kita bahas Cekidot. Di awal film, kita diperkenalkan pada John Rambo yang sudah lelah. Dia bukan lagi tentara, dia hanyalah seorang pria tua yang mengisolasi diri di Thailand Utara, menangkap ular kobra untuk pertunjukan lokal, dan mengemudikan perahu bot tua. Dia ingin dilupakan oleh dunia, karena bagi Rambo, dunia adalah tempat yang sudah mati. Tapi, sekelompok orang idealis dari Amerika datang membawa mimpi indah tentang kedamaian, dan disinilah petaka itu dimulai. Masuklah kelompok misionaris Kristen dari Colorado yang dipimpin oleh seorang pria bernama Michael Burnett dan seorang wanita bernama Sarah Miller. Misi mereka sangat mulia di atas kertas, membawa bantuan medis dan Alkitab kepada suku Karen di Burma, Myanmar, yang sedang dibantai oleh rezim militer brutal Tatmadaw. Masalahnya, untuk menuju ke sana, mereka harus melewati zona perang sungai yang sangat berbahaya. Dan satu-satunya orang yang punya nyali dan kapal untuk membawa mereka adalah John Rambo. Mari kita bedah dialog krusial di babak ini. Ketika Michael meminta bantuan Rambo, Rambo menolak mentah-mentah. Rambo bilang, pulanglah, kalian tidak akan mengubah apapun. Tapi Michael, dengan keangkuhan orang modern yang merasa moralnya paling tinggi, membalas, mencoba menyelamatkan nyawa orang bukanlah buang-buang waktu. Perhatikan ini teman-teman, di sini letak premis utamanya. Kelompok misionaris ini percaya bahwa senjata dan kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah, hanya kasih sayang dan kedamaian yang bisa. Rambo akhirnya mau mengantar mereka hanya karena satu alasan, Sarah Miller. Sarah melihat Rambo bukan sebagai monster, melainkan sebagai manusia yang kehilangan arah. Dan ironisnya, kebaikan hati Sarah ini yang justru akan menyeret Rambo kembali ke dalam neraka yang sudah lama dia tinggalkan. Long time ago. Di tengah perjalanan sungai, idealisme para misionaris ini langsung dihantam realitas berdarah. Perahu mereka dicegat oleh sekelompok bajak laut lokal yang bersenjata. Para bajak laut ini tidak mau uang. Mereka melihat Sarah dan mereka menginginkannya. Dalam kedipan mata, Rambo mencabut pistolnya dan menghabisi seluruh bajak laut itu tanpa ragu. Kepala robek, darah muncrat kemana-mana. Rambo baru saja menyelamatkan nyawa mereka. Tapi apa respon dari Michael dan kelompoknya? Apakah mereka berterima kasih? Tidak. Michael justru histeris, marah, dan mengutuk Rambo. Dia mengatakan bahwa Rambo adalah monster yang tidak punya hak untuk mencabut nyawa orang, apapun alasannya. Michael bahkan mengancam akan melaporkan Rambo ke pihak berwenang. Disinilah Rambo memberikan salah satu kutipan terbaik sepanjang sejarah perfilman. Go home, live your life, cause you think you're not changing anything anyway. Pulanglah, hiduplah, karena pada akhirnya kalian tidak mengubah apapun di sini. Rambo meninggalkan mereka di tepi sungai. Para misionaris itu berjalan masuk ke hutan Burma dengan senyuman, yakin bahwa doa dan niat baik mereka akan melindungi mereka dari peluru tentara. Oh, betapa naifnya mereka. Hanya beberapa hari setelah Rambo pergi, apa yang ditakutkan pun terjadi. Desa suku Karen yang dikunjungi para misionaris diserang oleh pasukan militer Burma yang dipimpin oleh Mayor Tin, seorang psikopat sadis tanpa empati. Dan disinilah penonton disajikan salah satu adegan pembantaian paling mengerikan dalam sejarah sinema. Rumah-rumah dibakar, warga sipil ditembak mati saat berlari, anak-anak dilempar ke dalam api, dan para misionaris, khotbah kedamaian mereka tidak berguna di depan senapan laras panjang. Mereka ditangkap, disiksa, dan dipenjarakan di kamp militer di tengah hutan. Beberapa minggu kemudian, seorang pendeta dari gereja mereka di Amerika datang menemui Rambo. Pastor of the Christ Church of Colorado. Dia membawa kabar buruk bahwa kelompok misionaris itu hilang. Sadar bahwa warga sipil tidak akan bertahan hidup di sana, sang pendeta menyewa sekelompok tentara bayaran yang brutal untuk menyelamatkan mereka. Dan mereka butuh Rambo, lagi-lagi, hanya sebagai penunjuk jalan. Para tentara bayaran ini memandang rendah Rambo. Mereka pikir Rambo hanyalah tukang perahu tua yang penakut. Mereka tidak tahu, mereka sedang berjalan bersama personifikasi dari dewa perang itu sendiri. Am I boring you, mate?
Is it the trip? Has it got you nervous? Because really, you should appreciate the action, you know what I mean? Gotta be better than looking at the arse end of a snake. Sekarang kita masuk ke paruh akhir film, di mana plot twist konseptual dari film ini terjadi. Ini bukan plot twist tipe ternyata dia adalah hantu, atau dia dikhianati temannya. Doing. My name is Mian. This is Ta. Is this it? Yes, What's up with the kid, man? he good tracker. We don't need a tracker, we need a fucking guide. You know the exact location, right? 10 kilometers west. 2 north, 6 to a walk. How many soldiers? Ini adalah plot twist ideologis. Misi penyelamatan berantakan. Saat Fajar menyingsing, Rambo, tentara bayaran, dan para misionaris yang berhasil dikeluarkan dari sel terkepung di tengah hutan. Mereka kalah jumlah, kalah senjata, dan dikelilingi oleh ratusan tentara Burma lengkap dengan mortir dan truk bersenjata. Satu persatu tentara bayaran bertumbangan. Michael Burnett, sang pria pencinta damai, bersembunyi di balik semak-semak, gemetar ketakutan melihat kematian menjemputnya. Di titik ini, moralitas, khotbah, dan prinsip non-kekerasan yang diagungkan selama ini runtuh berkeping-keping. Inilah plot twist sesungguhnya. Michael Burnett, pria yang mencaci maki Rambo karena membunuh bajak laut, pria yang percaya pada kedamaian tanpa senjata, melihat Sarah terancam. Sesuatu di dalam otaknya putus, realitas insting bertahan hidup mengambil alih moralitasnya. Michael berlari, menerjang seorang tentara Burma, dan dengan brutal, memukulkan batu ke kepala tentara itu berkali-kali hingga tewas. Lihat apa yang terjadi di sini. Film ini memutarbalikkan premisnya sendiri. Pria yang mengkhotbahkan kedamaian akhirnya harus menjadi pembunuh demi bisa bertahan hidup di dunia nyata. Rambo tidak mengubah pemikiran Michael dengan kata-kata. Dunia yang kejam lah yang memaksa Michael untuk menjadi seperti Rambo. Untuk bertahan hidup di sarang monster, kau harus siap menjadi monster yang lebih mengerikan. Rambo melompat ke atas truk, memegang kendali senapan mesin berat kaliber 0,50 dan melepaskan tembakan yang secara harfiah merobek tubuh manusia menjadi dua. Selama hampir 5 menit ke depan, bioskop di tahun 2008 dikejutkan dengan tingkat kekerasan yang belum pernah ada sebelumnya. Rambo membantai seluruh pasukan Burma dari atas truk. Kepala putus, tangan terbang, tubuh hancur berkeping-keping oleh peluru kaliber besar. Pertempuran berakhir setelah kelompok pemberontak Karen datang membantu menghabisi sisa-sisa pasukan musuh. Mayor Tin yang mencoba kabur dihadang oleh Rambo di tepi sungai dan perutnya dibelah dengan pisau buatan Rambo sendiri. Brutal, tanpa ampun, selesai. Di akhir film, kita melihat Michael Burnett duduk di antara mayat-mayat. Dia menatap tangannya yang berlumuran darah, pandangan matanya kosong. Dia tidak lagi sama. Idealisme naifnya telah mati di hutan Burma, digantikan oleh pemahaman pahit bahwa terkadang kedamaian harus dibeli dengan darah. Namun pengorbanan batin Michael dan Sarah tidak sia-sia bagi John Rambo. Melihat orang-orang kota ini berjuang mati-matian untuk hidup, membuat sesuatu yang mati di dalam diri Rambo kembali hidup. Dia menyadari bahwa pelariannya selama puluhan tahun di Asia harus berakhir. Film ini ditutup dengan adegan yang sangat emosional. Rambo dengan jaket usangnya berjalan menyusuri jalanan berdebu di Arizona, Amerika Serikat. Dia berjalan menuju sebuah rumah peternakan dengan kotak surat bertuliskan R. Rambo. Dia akhirnya pulang ke rumah ayahnya setelah bertualang dalam neraka perang selama lebih dari 30 tahun. Rambo 2008 mungkin dipenuhi adegan gore dan ledakan, tapi pesan terdalamnya sangat menohok. Kau tidak bisa mengubah dunia hanya dengan niat baik jika kau tidak siap menghadapi kegelapan dunia itu sendiri. Bagaimana menurut kalian? Apakah aksi Michael di akhir film adalah sebuah kepasrahan pada keadaan atau justru sebuah pencerahan yang realistis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe untuk pembahasan plot twist film epic lainnya. Saya sampai jumpa di video berikutnya. Live for nothing or die for something. Pilihan ada di tangan kalian. Bye.